Halo orang baik dan sehat. Pada episode KKN alias Kongkong Nasabah kali ini, kita akan membahas arah market kedepannya untuk tahun 2022 ini. Well, kita mulai dari dimulainya pandemik di bulan Maret tahun 2020 yang lalu, dan segala drama yang terjadi selama 2 tahun ini pun mulai pelan-pelan tapi pasti mulai berangsur menuju new normal yang ideal. Dengan mulai meratanya vaksinasi dan penurunan kasus pandemik dan lain-lain yang pernah kita bahas dalam Kongkong Nasabah sebelumnya, bersyukurlah apa yang kita prediksikan sebelumnya tentang kenaikan IHSG dan saham-saham pilihan kita di live trading bersama dengan nasabah, maka kita bisa menikmati profit yang lumayan berlimpah dari kenaikan IHSG sejak September 2021 sampai hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, what next? Apa yang akan kita hadapi di depan mata? Apa yang harus kita antisipasi? Well, saya melihat kondisi yang akan cukup menantang di bulan-bulan depan, terutama nanti mungkin di bulan Maret. Kenapa? Nah, sebelum Anda menonton video ini sampai bagian akhir, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, congratulations, Anda akan menemukan begitu banyak manfaat yang bagus di sini. Maka, segera klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan seperti yang lainnya yang menyesal banget tidak mengikuti dan action dari awal untuk bergabung dengan kami. Dan seperti biasa, disclaimer bahwa hasil di masa lalu tidak selalu mencerminkan hasil di masa yang akan datang. So, do your own research, dan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna. Kami bukanlah penasihat finansial ataupun investasi. Seluruh konten di channel ini adalah bertujuan untuk mengedukasi secara konstruktif. Dan juga waspada terhadap penipuan. Saya tidak pernah menerima titip dana ataupun pengelolaan investasi. Oke, baiklah, mari kita lanjutkan. Seru nih soalnya. Untuk tahun 2022 ini, masalah yang paling nyata di depan mata adalah pertama, sentimen dari tapering off. Apa itu tapering off? Jadi, seperti yang kita tahu, pada saat pandemik, semuanya susah. Perusahaan-perusahaan tidak boleh buka, dan semua disuruh work from home. Di Amerika sana, pemerintah Amerika di bawah administrasi Presiden Joe Biden menggelontorkan stimulus dengan bantuan jumbo yang sangat royal banget. Ibaratnya, orang yang sedang kekurangan darah, maka harus ditransfusi darah. Nah, pemerintah pun menggelontorkan transfusi darah. Bantuan ini merupakan rencana penyelamatan Amerika senilai 1,9 triliun US dollar. Kalau dirupiahin 27,3 kuadriliun. Tujuannya untuk membantu ekonomi AS pulih dari kerusakan yang diakibatkan oleh pandemik. Selain itu juga untuk merangsang ekonomi, maka Bank Sentral Federal Reserve juga rajin membeli obligasi dari perusahaan-perusahaan yang kejepit dari situasi COVID ini. Obligasi ini diharapkan bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan tersebut menstabilkan dan mengembangkan bisnisnya sehingga ekonomi yang tertekan bisa terkerek, perusahaan menjadi lebih mudah mendapatkan modal. Tapi semua ini efek sampingnya adalah sesuatu yang ngeri, inflasi. Karena untuk merangsang ekonomi dan mengelontorkan stimulus jumbo seperti itu, diperlukan uang yang sangat jumbo pula. Artinya apa? Artinya pemerintah harus cetak uang. Jika pemerintah cetak uang, artinya suplai dolar yang berlimpah dan berlebih-lebih. Hal ini akan menjadi inflasi. Jadi sebenarnya apa itu tapering off? Tapering off adalah kebijaksanaan bank sentral, dalam hal ini Bank Federal Reserve, yang dimulai dengan mengurangi stimulus yang tadinya pembelian obligasi serta aset negara menjadi kebijaksanaan yang dirasa diperlukan oleh Federal Reserve setelah melihat perekonomian mulai pulih. Ini artinya akan menghentikan pembelian aset sebesar 120 miliar dolar per bulan. Bayangkan jika perusahaan yang keasikan selama ini karena obligasi yang dibeli oleh The Fed, sekarang harus mulai hati-hati. Kebijakan yang sebelumnya membuat market dibanjiri uang atau likuiditas, sekarang selangnya akan dikunci dan tidak mengalir lagi alias mampet. Oke? Ibaratnya orang kelaparan maka harus dikasih makan. Dijagain sementara, tapi begitu sudah mulai segar dan mulai sehat, nggak mungkin selamanya dikasih makan. Ya kan? Jika perut yang sudah penuh, tidak mungkin juga diisi terus. Akibatnya bisa fatal. Oke? Dari sisi ekonomi, tapering off berfungsi agar perusahaan tidak terlalu terlena
dan tujuannya untuk menyeimbangkan inflasi yang terjadi selama ini akibat dampak stimulus. Isu yang dikhawatirkan berkaitan dengan tapering off adalah market was-was dengan adanya terjadinya lagi temper tantrum yang ditakutkan seperti yang di tahun 2013. Saat itu kebijakan The Fed ini mendapat reaksi dari investor yang khawatir dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu tersebut pada pasar. Pengurangan stimulus atau rangsangan ekonomi dinilai para investor bisa berimbas pada rontoknya pasar, karena likuiditas akan mengering di pasar modal. Kesimpulan di sini, kita mungkin bisa melihat penguatan nilai dolar US ya dengan agenda tapering ini nantinya. Artinya dolar US akan menguat. Efeknya ke IHSG apa? Well, karena market itu sangat sensitif, maka secara short term pasti akan impact. Dan ada efek yang disebabkan oleh ketakutan berlebihan oleh para investor tersebut sendiri. Ngelihat historinya di tahun 2013 ya, 2013 lalu, efek temper tantrum cukup membuat market kita gonjang-ganjing nggak karuan sebenarnya. Saat itu di akhir Mei 2013, kurs rupiah baru berada di 9.790 per dolar US. Sementara di Septembernya 2015, rupiah pingsan ke level terlemahnya di 14.730. Kalau dihitung maka terjadi pelemahan sekitar 50%. Market gimana? Kita bisa lihat tahun 2013 IHSG juga melemah sehingga 20%. Kebijakan tapering waktu itu konon mengakibatkan banyak dana asing keluar dari IHSG. Tentunya hal ini bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Saya yakin sekali banyak pihak-pihak yang memang ingin market untuk terkoreksi, ya, juga dengan tujuan bisa buy on dip. Ingat satu hal, bahwa market dalam jangka panjangnya pasti akan mencari harga wajarnya. Dan tujuan dari tapering off ini sendiri sebenarnya adalah untuk menyehatkan perekonomian. Jadi sebenarnya tujuannya bagus loh, ya. Jadi market yang terdiskon adalah peluang. Nah, jadi jika ntar memang terjadi koreksi, maka saatnya menggunakan mindset yang tepat sebagai traders dan investor. Apalagi sebagai long-term investor, always win. Nah, pembahasan tadi baru tentang sentimen tapering off. Bagaimana dengan masalah domestik? Ada dua sisi yang akan saya bahas, merupakan sentimen yang bisa kita cermati sebenarnya. Karena pada kenyataannya, jika kita telusuri, inflasi di negara kita, di Indonesia, ini masih rendah. Dan ini sangat bagus. Penyebabnya apa? Well, kalau ditelusuri, ada faktor di mana permintaan atau demand belum pulih, sehingga harga barang dari pihak produsen belum bisa dinaikin harganya, sehingga harga terkendali. Selain itu terdapat faktor harga yang dikendalikan oleh pemerintah. Jadi seperti harga BBM ataupun listrik, tarif listrik itu masih belum dinaikin untuk mengontrol inflasi. This is very nice actually, karena subsidi-subsidi dari pemerintah untuk saat ini masih mampu mengendalikan inflasi supaya rendah. Ditambah lagi dengan perpanjangan kebijaksanaan PPNBM untuk mobil dan rumah. Masalah akan muncul nantinya jika mulai ada penyesuaian harga BBM dan tarif daya listrik. Jadi hati-hati pada saat itu terjadi, yang akan mengakibatkan inflasi mulai naik. Apalagi nilai minyak sawit belakangan ini kita lihat mulai naik tinggi. Mau tidak mau akan membuat harga pokok untuk produksi meningkat. Ya, jadi itu akan mengedrive inflasi. Dan juga sentimen satu lagi ya, di Q1 sekitaran Maret tahun 2022 ini sepertinya merupakan waktu jatuh tempo dari restrukturisasi hutang-hutang yang direstruktur pada saat pandemik 2020 yang lalu. Jadi gimana? Gimana dong? Kalau kita lihat dari sisi emiten perusahaan-perusahaan yang sedang terbang nilai sahamnya, mungkin kedepannya sebagai traders atau investor kita mulai lebih fokus pada fundamental perusahaannya. Jadi kalau misalnya saat awal-awal pandemik, semua mau bagus mau jelek semua dibuang sama investor, ya kan. Kemudian saham-saham perusahaan tekno mulai menggeliat pada saat itu, efek dari pandemik dan work from home. Namun karena kondisi sudah menjelang normal, maka kedepannya jika market mulai recovery dan normal bergerakannya, perusahaan yang bagus akan lebih diapresiasi. Sementara perusahaan dengan fundamental yang kopong pasti akan ditinggalkan oleh investor. So be wise, ya. Nah, berdasarkan video KKN kita kali ini, pada saat bulan September tahun lalu, kita berhasil riding saham multi-bagger, dan mostly adalah saham-saham blue chip. Anda boleh nonton video tersebut, terutama saham-saham banking. Tapi sekarang banking sudah tinggi, apakah masih ada ruang untuk kenaikan? Nah, mari kita cari tahu. Percaya atau enggak, banking di Indonesia adalah sektor utama yang menjadi tulang punggung pendanaan emiten-emiten di Indonesia.
baik yang listing di pasar modal ataupun tidak. Jadi yang TBK ataupun enggak, semua membutuhkan bank. Semuanya mendapatkan sumber pendanaan dari sektor bank. Jadi jika ekonomi pulih ntar, maka akan tercermin dari laporan keuangannya. Dan potensi untuk naik lebih tinggi dari harga sekarang itu masih terbuka sangat lebar. Tapi tentunya ya, kita akan menggunakan technical analysis ataupun TA untuk timing the market seperti yang selama ini kita lakukan bareng di live trading bersama nasabah. So, just stay tuned, oke? Nah, sekarang kira-kira pembahasan kongko-kongko nasabah kali ini ya, semoga dapat memberi gambaran arah market di 2022 nantinya, di 1 tahun ke depan, di depan ini ya. Satu dan lain hal yang pasti, walaupun market bergejolak, namun sadar atau tidak, kita sedang menuju perekonomian yang mulai sehat. Dan seperti antisipasi di pembahasan di video lain yang saya pernah posting ya kan, somehow saya sedang yakin bahwa setelah kita keluar dari pandemik ini, kita menuju dengan era prosperity ya kan. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Jika dirasa bermanfaat, silahkan bagikan atau sharing kepada teman-teman lain sehingga cuan bareng. See ya.